Liburan memang menyenangkan. Anak-anak punya waktu seharian penuh selama berminggu-minggu yang cerah untuk bermain-main, bertualang, mengeksplorasi imajinasi, mencoba hal-hal baru. Bagi sebagian besar dari kita, kenangan ceria berkegiatan saat libur sekolah mungkin sudah jadi ingatan yang samar. Namun justru untuk itulah film terbaru Pixar, Luca, hadir kepada kita. Untuk mengingatkan bagaimana rasanya mengarungi dunia yang punya banyak kesempatan bagi anak-anak yang berani mencarinya. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak berani? Luca yang merupakan debut penyutradaraan animasi panjang dari Enrico Casarosa akan certainly berefek lebih kuat. Karena cerita film ini memang sebenarnya dikhususkan untuk anak-anak yang belum berani, yang masih pemalu. Jadi, Luca yang jadi tokoh utama dalam film ini adalah seorang anak monster laut. Dia hidup di bawah air di sebuah kepulauan Italia bersama kedua orang tua yang terus mengingatkannya bahwa bahaya di permukaan sana. Hati-hati sama monster darat, mereka memburu kita. Begitu peringatan yang diberikan ibu kepada Luca saat menggembala ikan-ikan. Tapi, Luca justru tertarik sama benda-benda manusia yang jatuh ke laut. Luca ingin ke atas sana, tapi dia takut. Alberto lah yang membuat Luca jadi cukup berani untuk diam-diam naik ke daratan. Alberto lah yang membuat Luca surprise bahwa ternyata monster laut seperti mereka bisa berubah menjadi manusia ketika berada di daratan. Dan sekarang, dunia baru terbuka bagi Luca. Dunia dengan ikan-ikan terang di angkasa pada malam hari. Dunia dengan mesin bernama Vespa yang bisa membawa kemana saja mereka mau. Dunia dengan teman-teman baru. Ya, berhati-hati supaya tidak kena air yang dapat membocorkan wujud asli mereka. Luca dan Alberto pergi ke kota manusia. Dan kemudian bersama seorang anak manusia, mereka ikutan lomba supaya bisa dapat duit membeli Vespa untuk menjelajah dunia. Jadi right off the bat, film ini tuh udah ngajarin anak-anak untuk tidak takut. Satu-satunya penghalang bagi Luca main ke atas permukaan air, ya cuma wanti-wanti ibunya yang terlalu cemas aja. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada pintu terkunci, tidak ada pagar berduri. Tidak ada tabir apa-apa yang menghalangi Luca untuk kemana-mana. Ariel si Little Mermaid aja tuh harus menjual suaranya kepada Ursula. Luca hanya perlu untuk memberanikan diri. Dan ini hanyalah satu dari sekian banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh penonton cilik yang menyaksikan film Luca. Luca yang menyembunyikan wujud asli pada akhirnya akan memberi pelajaran kepada anak-anak untuk berani dan bangga jadi diri sendiri. Tidak peduli pada kata orang lain, karena memang begitulah hidup. Akan ada orang yang menyukai dan menerima kita, tapi juga akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap itu selain menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. In turn, ini tentu saja juga mengajarkan kepada anak-anak untuk dapat menerima perbedaan orang lain. Tadinya memang kupikir film ini tuh seperti Little Mermaid. Hanya saja dengan cerita yang lebih ringan, dengan stakes yang nyaris nggak ada. Lebih anak-anak lah pokoknya dengan wondrous adventure yang seperti tak bertujuan. Then, it strikes me. Dengan segala kemagisan visual dan kesederhanaan cerita, Luca ini lebih mirip kayak Ponyo. Animasi fantasi dari studio Ghibli yang juga tentang makhluk air yang bisa jadi manusia dan penasaran sama kehidupan di darat. Kemudian seiring durasi berjalan, lebih banyak lagi referensi atau kemiripan dengan film-film buatan studio Ghibli. Kota yang mereka datangi misalnya namanya Porto Rosso. Hanya beda satu huruf dan satu spasi dengan film Porco Rosso. Baju belang merah putih dan celana panjang biru yang dikenakan oleh si Giulia, itu teman manusianya si Luca, mirip sama pakaian teman Kiki di film Kiki's Delivery Service. Bahkan flow cerita film Luca ini mirip dengan cerita anak-anak khas Jepang pada beberapa film Ghibli. Pixar kan biasanya cenderung untuk membangun dunia dengan konsep-konsep world building yang unik, yang gede, yang grande. Tapi kali ini lebih sederhana. Alih-alih membuat kita menyelam ke dalam dunia monster laut, monster-monster laut itulah yang tercengang-cengang belajar kehidupan manusia. Selain aturan gak boleh basah, dan keinginan untuk punya Vespa yang muncul di menjelang pertengahan, film Luca ini berjalan tanpa ada misi ataupun role yang membentuk cerita.
Karakter-karakter itu hanya mengisi hari, membangun Vespa dari perkakas bekas, mencoba berbagai aktivitas yang tidak bisa mereka lakukan di air. Kita cuma melihat persahabatan mereka tumbuh sepanjang musim panas itu. Cerita antara younger dan older boy yang menjadi semakin erat, yang bersama-sama sepanjang hari, memang membuat film Luca ini jadi punya vibe yang sama dengan film Call Me By Your Name. Malah udah ada kan di internet yang melesetin film ini sebagai Calamari By Your Name. Ada-ada aja orang-orang. Persahabatan Luca dan Alberto memang terjalin begitu erat. Ada cinta yang kuat di sana. Tapi, aku pikir ini tidak serta-merta mengarah ke hubungan romansa. Bahkan Luca dan Giulia yang bikin Alberto kayak jealous juga nggak benar-benar strike me as a romantic relationship. Cemburunya Alberto lebih seperti sebuah manifestasi dari abandonment issue yang dia punya. Jadi Alberto ini kan sebatang kara. Tapi memang nggak pernah ditetapkan bahwa dia itu ditinggalkan ayahnya dengan sengaja atau tidak. Tapi yang jelas, Alberto sebenarnya memang selalu menunggu ayahnya kembali. Nah, Luca yang satu-satunya sahabatnya akan pergi belajar dengan Giulia. Nah, ini jelas adalah trigger bagi perasaan Alberto tersebut. Itulah sebabnya kenapa adegan di pantai yang melibatkan mereka bertiga terasa sangat sedih dan menohok buat Alberto, karena itu kejadian ditinggalin yang sangat traumatis bagi Alberto. Tapi tentu saja walaupun bentuknya nggak romans, pesan film ini untuk tidak takut ataupun tidak malu menunjukkan diri sendiri jelas juga adalah sebuah pesan yang sangat menguatkan untuk penonton LGBT. Bagi Luca sendiri, Alberto dan Giulia adalah sahabat yang penting. Mantra Silenzio Bruno yang diajarkan Alberto terbukti jadi sokongan yang kuat untuk mengenyahkan kecemasan Luca. Dan pengetahuan yang diajarkan Giulia membuat Luca sadar terhadap apa yang sebenarnya dia cari ketika dia pengen Vespa untuk menjajah dunia. Jadi sekarang tinggal si Luca sendiri yang harus belajar untuk confident, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk berdamai dengan larangan orang tua dalam mengejar hal yang dia inginkan. Jadi cerita dan motivasi Luca memang menjadi semakin terarah nanti saat Giulia bergabung ke dalam cerita. Mereka akan latihan bersama, mereka akan menghadapi pembuli bersama. Kita akan jadi bisa lebih peduli sama Luca dan Alberto. Tapinya juga memang bagian-bagian awal film ini terasa kurang ngena. Penonton yang pengen berpegang pada motivasi akan susah untuk mencari pegangan pada karakter Luca. Mungkin seharusnya keinginan Luca untuk ke permukaan itu bisa lebih dicuatkan lagi dengan memperlihatkan kenapa sih Luca tuh nggak betah di dalam air. Ariel aja punya satu lagu yang memperlihatkan kehidupan di bawah laut yang ingin dia tinggalkan. But then again, itu karena kerajaan Ariel bukan tempat yang buruk. Jadi adegan itu akan membuat kontras yang menarik kenapa si Ariel ini mau meninggalkan tempat atau statusnya yang sudah tinggi. Nah, kalau kita melihat dari situ, seharusnya pada Luca yang monster laut biasa ini tuh, keadaan di bawah laut itu harusnya diperlihatkan lebih suram. Sehingga wajar si Luca jadi pengen ke atas. Tapi tentu saja kalau itu dilihatkan lebih suram apa gimana, ton cerita bakal rusak. Makanya film ini mencukupkan diri dengan hanya menghadirkan karakter paman Luca, si ikan borat, yang aneh dan mau membawanya ke laut terdalam yang kosong. Jadi alih-alih memperlihatkan keadaan laut yang suram, film hanya menampilkan paman si Luca. Jadi pada akhirnya memang masalah dunia Luca yang kurang dikembangkan masih bisa aku maklumi. Kenapa film tidak melakukannya dengan lebih kontras lagi. Meskipun begitu, aku punya dua hal lagi untuk di nitpick perihal film ini. Pertama soal antagonis cerita. Si pembuli yang jago naik Vespa, yang jadi juara bertahan dalam setiap lomba. Nah, karakternya ini tuh terlalu dangkal. Dia sekedar jahat aja. Dia ngina-ngina orang gitu kan, mengintimidasi orang-orang. Nggak ada apa gitu, nggak ada kedalaman. Padahal mestinya ada depth yang bisa digali. Kan dia karakternya tuh umurnya jauh lebih tua daripada Luca dan anak-anak lain yang jadi lawannya dalam lomba tersebut. Nah, film kan sebenarnya bisa saja mengaitkan identitasnya tersebut dengan bagaimana Luca dan Alberto menyembunyikan wujud monster mereka. Kedua adalah soal salah satu running joke dalam cerita. Jadi, ayah dan ibu actually mengejar Luca ke kota. Dan demi mencari Luca, mereka menyiram atau menjatuhkan semua anak yang mereka lihat ke dalam air. Ini lucu, benar aku ngakak selalu. Tapi kalau dipikir-pikir aneh, karena tidakkah itu membahayakan? Jadi, I mean tuh di titik cerita saat itu,
perspektif si ayah dan ibu Luka adalah bahwa penduduk kota tuh masih kejam dan memburu monster-monster laut. Nah, jadi kalaulah salah satu anak yang mereka siram itu beneran Luka, anak itu akan terekspos di tengah kota. Nah, jadi kan bukankah itu dari perspektif mereka, tindakan mereka akan membahayakan anak mereka sendiri. Nah, jadi ada yang gak klop dari penulisan komedi ini menurutku. Jadi bagaimana kesimpulanku mengenai film ini secara keseluruhan? Visual yang cantik, sound yang luar biasa, budget dan star power yang tinggi yang dimiliki Pixar, digabung dengan kesederhanaan cerita ala Studio Ghibli. Aku akan nonton ini kapanpun dimanapun. Aku bahkan berharap 2 studio animasi gede itu beneran collab di kemudian hari. Tapi sekarang, Luka ini menurutku lebih dari sekedar teaser kolaborasi mereka nanti kalau ada. Aku suka film ini. Ini tipe film yang bakal langsung kurekomendasikan ke adik-adik di rumah. Karena film ini baik sekali untuk ditonton oleh anak-anak. Punya pesan yang kuat dan juga gampang dicerna. Walaupun memang penulisannya bermain di tempat yang sedikit terlalu dangkal. Ada beberapa hal yang mestinya bisa lebih diperdalam tanpa memberatkan ton secara drastis. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Luka. That's all we have for now. Kita melihat Luka meninggalkan keluarga dan sahabat yang dia sayangi. Alberto sempat khawatir akan ditinggalkan oleh Luka, tapi di akhir itu dia menerima. Menurut kalian, apakah ada perbedaan antara tindakan Luka yang pergi di akhir cerita dengan abandonment yang dirasakan Alberto pada ayahnya? Share with us in the comments ya. Jangan lupa juga hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough game lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.